Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Baihaqi dari absen 16, ingin berceramah tentang perbuatan zina. Ya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya dan menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Pada hari Kamis yang berbahagia ini, kita diperkenalkan bersalawat kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi SAW, suri teladan pada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zina begitu marak saat ini, sampai ada juga yang kena kap basah. Yang berzina pun bukan hanya anak muda, dari kalangan tua, muda, semua ada yang berzina. Ini zaman-zaman zahiliyah begini. Allah telah memerintahkan kaum muslim sebagaimana bahaya zina dalam ayat surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hadis Muslim nomor 6925 juga disebutkan, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagaimana untuk berzina, dan itu suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah zina yang melihat, zina kedua telinga adalah zina yang mendengar, zina lisan adalah silat yang berbicara, zina kaki adalah zina yang melangkah, zina hati adalah zina yang menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluan yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Dan itu adalah hadis Muslim nomor 6925. Kalau ada yang bernekat zina, ingatlah kisah dalam hadis berikut ini, bagaimana Nabi SAW mengingatkan seorang laki-laki yang ingin berzina. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala mengisahkan, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkankan aku untuk berzina." Spontan seluruh sahabat menoleh kepadanya dan menghardiknya. Apa-apaan ini? Adapun Rasulullah SAW mendekati pemuda itu, dan pemuda itu juga mendekat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau suka apabila perbuatan zina menimpa ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Sungguh tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda kembali, "Demikian juga orang lain tidak suka apabila menimpa ibu mereka." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina itu menimpa anak gadismu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Pemuda Rasulullah SAW menimpali jawabannya, "Demikianlah juga orang lain tidak suka bila itu menimpa anak gadis mereka." Selanjutnya beliau bertanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudarimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW kembali menimpalinya, "Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka sendiri." Rasulullah SAW bersabda kembali dan bertanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ayahmu atau bibimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW menimpali jawabannya, "Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpali saudara ayah mereka." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpali saudari ibumu?" Rasulullah dan pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah menimpali jawabannya, "Demikian itu juga tidak, dan mereka juga tidak suka bila itu menimpali saudari ibu mereka." Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pemuda tersebut dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan melindungilah kemaluannya." Semenjak hari itu, pemuda tidak pernah menoleh ke suatu hal, tidak pernah memiliki untuk berniat membuatkan zina. Hadis riwayat Ahmad 5256.
Syekh Su'aib Ar-Arnaut mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, perawinya Sisqah termasuk dalam jajaran perawi sahih. Pelaku zina hendak bertaubat apabila ingin mendapatkan jodoh yang baik. Dalam surat An-Nur disebutkan, azani la yankihu illa zaniyatan wa musyrikata waz zakaniyatu la yankihuha illa zanin aw musriku wa hurrizalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang tidak berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran surat An-Nur ayat 3. Dari Jarir bin Abdul radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaati fa aranil ang asri fa basari. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkan kepada aku supaya memalingkan kepada aku. Hadis riwayat Muslim nomor 2159. Sedangkan untuk wanita agar selamat dari zina ialah mengandak berpakaian yang tidak terlalu ketat dan menutup seluruh auratnya. Itu akan mencegah dari perbuatan zina. Semoga Allah melindungi pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita, dan air mani kita yang digunakan untuk hal yang salah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah agar kaum muslim dan muslimah benar-benar perhatian dan berpegang teguh pada syariat Islam sehingga selamat dari kerasukan termasuk perzinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.